Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Sylvia Dewi, dosen dari Pendidikan Teknik Elektro S1 Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Melalui video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Gambar Teknik. Deskripsi singkat mata kuliah Gambar Teknik ini yaitu merupakan mata kuliah wajib pada Prodi Pendidikan Teknik Elektro S1 Universitas Negeri Medan dengan bobot 2 SKS yang diikuti pada semester 2. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan penguasaan dan keterampilan dalam perancangan gambar teknik listrik sebagai dasar kompetensi yang akan dicapai dan dikuasai oleh mahasiswa, yaitu mampu merancang gambar perencanaan instalasi listrik dan rangkaian elektronika sesuai standarisasi yang berlaku. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mampu menyimpulkan konsep dasar gambar teknik sebagai dasar acuan perancangan gambar. Yang kedua, menerapkan aturan, standarisasi, dan penggunaan peralatan gambar teknik yang tepat dalam perancangan gambar. Yang ketiga, merancang simbol-simbol kelistrikan dan juga elektronika. Keempat, mampu menerapkan simbol kelistrikan dalam rancangan gambar instalasi listrik sesuai standar. Yang kelima, mampu mengaplikasikan simbol elektronika pada gambar skematik sesuai standar. Yang keenam, mampu merancang gambar instalasi rumah sederhana 1, 2, atau lebih beban sesuai standar. Ketujuh, mampu merancang instalasi rumah bertingkat sesuai standar. Kedelapan, mampu merancang gambar instalasi rumah tinggal dengan aplikasi Visio. Kesembilan, mampu merancang instalasi rumah tinggal dengan aplikasi AutoCAD. Yang ke-10 yaitu mampu merancang gambar skematik elektronika dengan aplikasi Multisim. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah gambar teknik ini yaitu pertama, konsep dasar gambar teknik. Yang kedua, aturan dan standarisasi dan penggunaan peralatan gambar teknik. Yang ketiga, simbol-simbol kelistrikan dan simbol elektronika. Yang keempat, aplikasi simbol kelistrikan dalam perancangan gambar instalasi sesuai standar. Kelima, aplikasi simbol elektronika dalam gambar perancangan skematik sesuai standar. Keenam, perancangan gambar instalasi rumah sederhana 1, 2, atau lebih beban sesuai standar. Ketujuh, perancangan gambar instalasi rumah bertingkat sesuai standar. 8, perancangan instalasi rumah tinggal dengan aplikasi Visio. 9, perancangan gambar instalasi rumah tinggal dengan aplikasi AutoCAD. Yang 10 yaitu perancangan gambar skematik elektronika dengan aplikasi Multisim. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai sistem pengajaran pada mata kuliah ini, yaitu dengan sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Pertama, delivery atau penyampaian pembelajaran. Pembelajaran dilakukan secara blended learning, yaitu sebanyak 12 kali pertemuan tatap muka langsung atau luring di kelas dan 4 kali pertemuan secara daring melalui Google Meet. Pada mata kuliah ini juga digunakan media WhatsApp dalam penyampaian informasi terkait perkuliahan pada mata kuliah gambar teknik. Pembagian materi pembelajaran dan pengumpulan tugas dilakukan melalui LMS Learning Unimap, yaitu SIDA atau Sistem Pembelajaran Daring. Nomor 2, interaction. Interaksi yang dilakukan bersama mahasiswa yaitu dengan diskusi langsung, mengemukakan pendapat, ceramah, dan juga tanya jawab dalam perkuliahan. Adapun beberapa metode yang digunakan dalam perkuliahan yaitu yang pertama, metode ceramah yang bertujuan untuk membahas dan menjelaskan topik pembelajaran. Yang kedua yaitu metode diskusi yang bertujuan untuk mengasah dan melatih kemampuan berpikir kritis mahasiswa secara intelektual. Ketiga, metode pembelajaran case method yang bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mengasah dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis untuk memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan kreativitas dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu metode team-based project yang bertujuan untuk mencapai hasil atau produk pembelajaran melalui kerjasama tim untuk melatih kemampuan kerja seperti kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas.
Yang ketiga yaitu asesmen atau sistem penilaian. Sistem penilaian pada mata kuliah gambar teknik ini mengacu pada ketentuan penilaian menurut Peraturan Rektor Nomor 004 Tahun 2022 mengenai pedoman penilaian di Universitas Negeri Medan, yaitu di mana kehadiran itu bernilai 5%, ujian tengah semester bernilai 20%, ujian akhir semester bernilai 25%. Selanjutnya, tugas portofolio yang terdiri dari tugas rutin, tugas critical book review, tugas critical journal review, tugas rekayasa ide, tugas mini research yang terintegrasi ke dalam tugas case method dan juga team based project yang bernilai 50%. Berikut akan ditampilkan proses rekaman video pembelajaran pada pertemuan keempat mata kuliah gambar teknik dengan materi aplikasi atau penerapan simbol-simbol kelistrikan dalam perancangan gambar instalasi penerangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Baik, Bu. Sehat ya? Gimana? Siap untuk pelajaran kita hari ini? Siap, Bu. Oke, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat juga ya bagi ilmu kita ke depannya di bidang teknik. Nah, kalau gitu mungkin sebelum kita mulai pembelajaran kita doa dulu. Mungkin waktunya silakan. Doa tadi. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, teman-teman, dan dalam kita berdoa pertama dan kita masing-masing doa adalah doa. Oke, sebelum itu saya mau cek kehadiran dulu. Ini ada yang dihadir? Ada ya? Ada semua ya? Ya, nanti saya rekam. Kita langsung dulu. Ini kita pertemuan keempat. Jadi sesuai RPS materi kita itu adalah penerapan simbol-simbol listrik dalam perencanaan instalasi solar. Oke, mungkin sebelum kita bahas apa yang pembelajaran, kita ambil lagi memori minggu sebelumnya yang sudah kita pelajari. Jadi minggu sebelumnya itu apa bahasa Malaysia? Siapa yang itu? Ini Bu, perhati kejadian gambaran dari kelompok 2. Mungkin pembahasan kita pada minggu lalu tentang simbol politik, di mana politik ini terbagi dari beberapa jenis simbol dari beberapa bidang. Artinya itu simbol yang digunakan untuk alat-alat perangkat instalasi signifikan dari elektronika, sistem pencahayaan listrik dan lain-lain. Jadi banyak simbol dari fungsi komponen-komponen yang alat-alatnya itu kita buat berdasarkan simbol sesuai menginstalasinya dari layout yang bakal kita buat. Ada lagi silakan ya, mana yang materi itu lalu? Oke, silakan anak. Baik, pertama yang menjaga menurut saya kehadiran simbol itu sangat penting karena itu dalam permasalahan dari teknisi. Kalau simbol itu tidak ada kesalahan mungkin ada keberatan pada perangkat listrik. Oke, ya. Nah, jadi materi kita bisa kita simpulkan kemarin itu materi mengenai simbol-simbol. Dalam instalasi listrik itu simbol dalam perencanaan, dalam penggambaran dan dalam pembelajaran itu biasanya disimbolkan, ya. Jadi fungsi dari simbol itu adalah sebagai media juga penyampai informasi bahwa yang digambarkan, yang dirancang itu sesuai dengan kriteria dan standar yang ada. Jadi simbol-simbol itu dimanapun dia punya standarisasi tertentu agar semua orang bisa memahaminya, ya. Jadi di sini paling penting adalah standarisasi dalam penyimbolan. Nah, jadi minggu kemarin itu kita udah bahas bahwa standarisasi itu ada beberapa macam, ada standar Amerika, ada standar internasional, ada standar Jepangnya, ya. Yang kita gunakan itu biasanya itu adalah standar internasional, ya, atau ANSI juga, ya, atau elektronika itu American standar. Ya, itu untuk pembelajaran minggu lalu. Nah, kita masuk pembelajaran sekarang itu ada pun capaian pembelajarannya. Pertama, mahasiswa mampu dalam menerapkan simbol yang sudah kita pelajari sebelumnya itu adalah perancangan gambar. Nah, simbol yang diterapkan itu khususnya yang ada materi kita hari ini itu khusus untuk perancangan gambar instalasi penerangan, ya. Jadi dalam instalasi penerangan itu dia terdiri dari dua macam jenis gambar. Yang pertama itu ada sunlight,
Yang kedua ada wiring diagram. Jadi capaian pembelajarannya itu adalah mahasiswa bisa dan mampu menerapkan simbol yang sudah kita rancang minggu kemarin itu ke dalam perancangan instalasi penerangan khususnya nanti rumah mineral. Ya. Nah, bagian akhirnya itu mampu merancang ya gambar instalasi penerangan untuk rumah sederhana. Ya, jadi inilah materi-materi yang akan kita pelajari dan ini capaian pembelajaran yang akan kita dapatkan setelah mengikuti ujian. Oke, ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya nanya dulu. Ini pernah kenal kemarin-kemarin? Ini apa aja yang ada di sini? Ya, ada KWA, ada MCC, ada Tokonda, Kampung, dan KWA, dan Saklabke. Nah, ini adalah komponen-komponen yang akan kita rancang dan akan kita simbolkan di dalam rancangan instalasi listrik, ya. Yang mana penyimbolannya itu ada dua cara kemarin, ada yang nyelsus nilai, ada yang bentuk lain. Jadi untuk kedua gambar ini bentuk simbolnya berbeda dan diatur dengan standarisasi, ya. Nah, oke. Lalu itu, tadi kita udah bicara mengenai standarisasi itu sangat penting, ya. Kalau ada kasus seperti ini, bagaimana kita menyimbolkan dan rancangan instalasi penerangan tersebut dalam gambar tidak sesuai dengan standarisasi yang berlaku? Kira-kira apa yang akan terjadi dari kasus yang saya lakukan di depan ini? Silakan. Ya, silakan. Jadi kita gambar ini kita dengan standarisasi ada beberapa risiko yang dapat terjadi dalam instalasi. Yang pertama itu tidak ada sesuai, maka kita akan kesalahan dalam desain konstruksinya, lalu efisiensinya juga kurang. Lalu yang kedua yaitu penambahan biaya ketika terjadi kesalahan, maka kita harus melakukan gambarnya lalu kita akan menjadi melakukan penambahan biaya untuk memperbaiki tersebut. Lalu yang ketiga adalah masalah keamanan. Selain keamanan teknisi, itu saja dapat bisa terestorasi, namun dalam penggunaannya nanti ketika awal menjadinya dapat berisiko korslet atau barang. Iya, betul sekali ya. Mungkin saya minta satu lagi pendapatnya dari siapa kira-kira yang bisa. Saya juga lagi yang menambahkan hilangnya dari kira kemungkinan kalian itu kesalahan dalam penyimbolan kali itu bisa dapat terjadi karena tidak sesuai dengan standar yang ada. Terus bisa komunikasi antara penggambar sama penggambar. Terus seperti gambar ini juga bisa terjadi kebakaran ya. Betul sekali ya. Nah, jadi kalau sesuatu yang tidak sesuai standarisasi, kita balik lagi itu ke tujuan gambar itu sendiri. Ya, tujuan gambar itu adalah alat komunikasi. Ya, jadi antara perancang, pelaksana, dan pengawas itu seharusnya punya standarisasi yang sama untuk membaca apa informasi yang ditampilkan pada sebuah gambar. Ya, jadi kalau tidak ada standarisasi, bisa saja yang merancang kabel seperti ini yang memasang air gitu kan. Yang harusnya kabelnya pasang tapi yang dipasangnya netral, akibatnya apa guys? Korsleting atau tersambung antara pasang dan netralnya, dan itu bisa menyebabkan kebakaran. Ya, jadi pentingnya standarisasi itu adalah persamaan persepsi, persamaan standar agar semua yang disampaikan informasinya itu baik dari perancang, pelaksana lapangan, pengawasnya itu punya persepsi yang sama. Nah, kalau tidak pakai standarisasi, misalnya terjadi kesalahan baca, terjadi kesalahan pemasangan, setelah dicek oleh pengawas, ada kesalahan, tentu bisa menyebabkan yang pertama bongkar lagi, ya, membutuhkan waktu yang lebih lama, pengecekan yang lebih lama karena adanya terjadinya permasalahan, dan bisa aja instalasi yang sudah dipasang itu membutuhkan komponen-komponen baru sehingga ada penambahan biaya, ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kita materi ini kita. Jadi ini di awal tadi sudah kita bahas bahwa gambar itu yang kita rancang dalam penerangan punya dua jenis gambar. Pertama adalah yang kedua mulai kayak mana kira-kira? Kalau ini pasal itu pasal yang dan kondisi nah gitu.
pengamatan. Ya, pengamatan itu artinya bagaimana cara masangnya. Ya, jadi misalnya lampu itu punya dua perangkat. Ada yang namanya fasa, ada yang namanya netral. Kalau pengamatan digambarkan dua perangkatnya itu, tapi kalau display itu hanya satu perangkat, tapi itu disimbolkan. Nah, simbolnya sudah kita pelajari ulang ya. Jadi kalau kita mau menggambarkan perangkat di Singlanda, iya, perangkat. Iya, kita tandai dengan garis ya. Nah, misalkan kita mau menggambarkan perangkat pada gambar nilai itu artinya adalah yang kita gambarkan itu adalah jalur pipa, ya. Hanya seperti ini. Jadi dalam satu jalur pipa itu kita bisa tahu berapa banyak pengantar yang dilewati. Misalkan itu satu sangat tunggal. Satu tunggal itu ada berapa pengantar? Dua. Luar mengantar dengan hubungan garis miring seperti ini, ya. Yang dua itu jenisnya apa? Yang biasa. Kalau pasal garis penyimbolnya ini seperti apa? Garis miring biasa. Kalau merah seperti apa? Ada garis satu ini dan penandanya adalah bulan kecil. Nah, kalau kemungkinan atau arti letak garis penandanya adalah ya ada penanda AB atau ada penanda AB seperti ini. Ini juga artinya adalah AB atau body. Ya. Nah, jadi dalam misalnya penerangan antara dua gambar ini dia punya dua simbol yang berbeda. Satu simbol lain itu hanya ditambahkan dengan satu garis yang artinya jalur pipa. Yang kedua itu adalah wiring. Artinya bagaimana pengawatannya. Bagaimana pengawatannya itu adalah lewat gambar wiring diagram. Ya. Ada yang menanyakan? Paham dulu ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini konsep yang harus kalian lihat bahwa dalam rancangan instalasi konsep inilah yang harus kita pelajari. Kalau parameter itu pasti punya 3 luaran parameter. Kalau masukkan dari kabel jadi cuma 2 ya. Kata satu, yang satu. Tapi kalau luaran dari KWH itu 3 ada itu harus kalian ingat. Berarti MCB ada 3 masukan dari KWH. Keluarannya itu tergantung grupnya. Belum tahu apa itu belum? Iya, pembagian atau pengelompokan juga. Ya, grup MCB itu bisa kita lihat dari banyaknya salahnya. Ya, jadi kalau keluaran MCB itu pasti satu setnya itu satu grupnya itu punya 3 masa netral dan oke. Terus saklar apapun jenisnya yang masuk pasti double. Karena sesuai dengan fungsinya saklar itu apa? Fungsi saklar memutus dan penyambung ya. Jadi yang dia kerjanya cuma memutus dan menyambung. Yang punya arus adalah kabel. Bukan netral. Kalau netral itu biasa kita sebut titik nol. Kalau asa itu titik api. Ya, kalau orang lapangan berbahasa itu seperti itu, api dan nol. Ya. Nah, kotak-kotak sesuai standar. Kotak-kotak istilahnya apa? Kotak ya. Kotak atau kita nyebutnya kotak. Ya. Nah, jadi kotak-kotak sesuai standarisasi itu namanya masa, netral dan body. Ya, ada di lapangan yang di tempat gol. Ada. Yang dua itu apa ada? Apa akibatnya kalau nggak body? Harus betul. Ada harus body. Pernah kalian lihat laptop yang dicas atau kulkas yang dicolokin tapi nyetrum? Nah, itu akibatnya kalau kontaknya nggak punya ada di saluran kemudiannya. Kebanyakan orang melupakan bahwa stok kontak itu hanya dipasang pasang dan netralnya aja. Jadi saat ada asbolter itu tetap membahayakan kepada manusia. Ya, kalau asbolternya nggak sampai 30 volt itu mungkin kecil. Tapi kalau asbolternya udah besar itu bisa berbahaya. Ya, oke. Sampai di sini paham ya. Kalau aku dari kakak saya ada pasang dan jadi kalian tahu konsep ini artinya kalian bisa merancang untuk gambar apapun karena konsepnya di sini. Jadi nanti kalau kalian udah tahu ngomongnya ini, berarti ini luarannya. Kesini sambungan. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, ini tadi kita udah bahas ya. Kalau yang meter dari KN itu 2 masukan masa netral, keluarannya adalah masa netral dan body.
MCB. Fungsinya sebagai pengaman ya atau proteksi. Sebenarnya alat untuk proteksi pada salah satu ada dua, yaitu ada MCB dan juga screen. Nah, kenapa saya menggunakan MCB? Karena kebanyakan sekarang yang digunakan itu adalah MCB. Karena screen minyak lama. Apa tuh mas? Kelima tidak kelima yang mengalami konflik dia dia sistem putaran lebur ya. Jadi dalam screen yang bagian putihnya itu, seandainya terjadi konsleting dan listriknya putus, artinya kabel halus ya, pengantar halus yang ada dalam screen itu akan melebur. Jadi harus kita lakukan penggantian. Kalau MCB, kalau tandanya putus, itu kita tidak naikkan lagi saklar. Makanya di sini saya lebih fokuskan ke bahas MCB. Oke. Kita lanjut. Ini agak seperti ya. Ini untuk satu grup. Kalau MCB tadi berapa grup? 3 grup ya. Karena bisa dihitung dari luaran MCB-nya yang bagian atas itu. Ya. Itu grup 1, grup 2, grup 3. Jadi masing-masing grup itu punya satu set penghantar. Ada pasang, ada netral, ada loading. Ya. Oke. Nah, kita lanjut. Kemarin kita udah bahas ya. Tadi ada bentuk single line dan juga wiring. Ya. Single line tampilannya itu satu garis. Wiring itu bagaimana pengawatannya. Komponennya di sini cuma 2, itu ada saklar dan lampu. Nah, tadi berdasarkan konsep tadi, saklar tadi yang kemarin pasang. Kalau lampu lampu yang diterapkan di sini. Coba kalian lihat. Ini saklar, dia punya kalau simulasinya sudah ada 2 fasa, lampunya ada fasa dan netral. Karena itu semuanya ya, dari kita bahas di sini. Terus pengawasannya, saklar itu dijelaskan bahwa saklar tunggal cuma punya satu masukan dan satu keluaran. Satu masukannya itu tetap fasa, keluarannya tetap fasa. Karena dia fungsinya adalah putus, ya. Sedangkan netral bisa kita ambil dari sumber, nggak masuk ke dalam saklar. Kita lanjut. Jadi apa aja nih komponen yang di sini? Yang di atas lampu. Nah, ini pengawasan untuk saklar tunggal 1, di bawahnya itu adalah pengontak. Nah, jadi tadi pengontak apa? Pengontaknya? Sedangkan saklar yang di atasnya cuma fasa. Ya. Jadi dalam perancangan instalasi, selain kita memperhatikan namanya keindahan, ya, jadi ingat prinsip-prinsip kita lagi ya. Selain estetika, juga ada satu nilai yang namanya ekonomis. Ya, jadi ini pengontak yang dipasang seperti ini juga bisa bernilai ekonomis. Kenapa? Hemat kabelnya ya, karena kalau sumber penghantar penghantar pasangnya hanya kita kabel dari saklar atas. Tidak perlu kita kabel lagi ke sumber bagian atas, ya. Jadi yang pertama itu juga ekonomis. Jadi penerapannya seperti itu ya. Ini bisa dikabel langsung. Yang namanya lampu itu sudah ada sumbernya itu dari sumber langsung. Ya, sumber langsung di sini apa? Dari mana kita ambilnya? MCB ya, karena sudah sumber di dalam ruang. Oke. Nah, ini saklar apa yang saya tampilkan? Jadi gunanya dua lampu dengan apa? Satu tombol itu satu lampu ya. Beda lagi kalau kita menggunakan lampu, tombolnya satu tapi bisa nih untuk 2 garis lampu misalnya, atau 3 garis lampu sampai menggunakan. Itu memparalel, tapi ini seri. Kalau memparalel kita tidak hitungan itu disamakan. Kalau lampu kontrolnya 1 ya. Kalau seri kontrolnya 2. Nah, lagi karena luarnya 2 lampu, berarti saklar kiri punya 1 masukan. Semuanya fasa. Nah, itu ditampilkan. Jadi pada saat kali 1 masukan dari sumber, 2 keluaran itu untuk lampu. Ya, lampu butuh yang namanya netral.
Bisa dipahami ya, kira-kira ya. Oke, kalau bisa dipahami, mungkin kita ada tugas kelompok dikit ya. Ini ada tugas kelompok, silakan kalian bikin kelompok kecilnya, ya. Bikin kelompok kecil dan ada beberapa tugas di sana. Tapi tugas kelompok ini project ya, project yang dilakukan berkelompok. Satu soal itu nomor 3 itu kita kerjakan di sini. Yang lainnya kalian kerjakan di rumah atau udah videokan ya berkelompok. Gimana bisa lihat? Bisa ya? Jadi kontaknya dari masing-masing jalurnya. Iya. Oke, ini lengkap ini ini kontak. Seringnya ini atau yang 2 ya. Di sini gimana? Jadi sokotannya tadi mana? Di luar semua. Oke, diskusinya ini udah 10 menit. Gimana, udah selesai rancangannya? Oke, kalau gitu saya minta dua orang dari 2 kelompok masing-masing. Siapa yang bisa menuliskan ke depan hasil rancangannya? Kelompok Fadia ya? Oke, Fadia. Satu lagi? Dikri. Oke, silakan. Silakan langsung digambarkan wiring dan juga nilainya. Jadi gimana pendapatan mengenai hasil rancangan kelompok? Saya? Pas ya? Nah, Fadia apa bedanya dengan rancangan ini kira-kira? Bedanya di sini aku ya Oke, jadi di sini dia butuhnya Stokkorta, tapi memang boleh dikapal dengan saklar karena perancangan yang dirancang oleh kelompok 2 itu dia lebih memperhatikan nilai ekonominya. Nah, mungkin yang bisa kita simpulkan dulu materi kita hari ini. Jadi ini adalah penerapan dari simbol-simbol instalasi penerangan khususnya ya, itu ke dalam perancangan instalasi penerangan listrik. Jadi konsep yang kita butuh tadi adalah konsep yang saya pakai di awal. Jadi untuk memahami cara perancangannya itu yang kalian butuhkan hanya memahami konsep bagaimana komponen ini, bagaimana penghantarnya, misalnya saklar, penghantarnya apa aja, blok kontak itu penghantarnya ada 3 ya, dan sesuai kandang. MCB ada 3 penghantar. Terus apalagi tadi lampu, apa aja jenis penghantarnya. Nah, kalau kalian sudah paham mengenai konsep itu, kalian sudah mudah dalam merancang dengan kondisi realnya. Saya rasa itu aja materi kita yang mau kita bahas pada pertemuan keempat ini. Tapi sebelum kita tutup, saya ada tugas dulu proyek kita di rumah ya. Jadi proyeknya itu adalah saya namakan tugas 3, yaitu perancangan gambar signal light dan wiring dengan kondisi real untuk rumah sederhana saja ya. Jadi seperti biasa pengumpulan tugas kita, tugas ini individu, yang tadi tugas kelompok semuanya di-upload atau submit ke sistem ya, sesuai dengan tenggat waktu yang kita sudah sepakati, yaitu 1 minggu sebelum pertemuan selanjutnya. Oke? Paham kira-kira tugasnya? Oke. Kalau gitu, ini juga untuk evaluasinya, nanti untuk melihat pemahaman kalian terhadap materi akan saya adakan kuis secara online, tapi nanti waktunya akan kita diskusikan lagi, mungkin hari ini atau besok. Akan saya umumkan di grup nanti ya. Jadi silakan bergabung dengan ini, dan PPT juga akan saya berikan materinya di Sikda ya. Itu aja. Mungkin ada satu quote, salah satunya itu adalah belajar bukanlah sebuah beban ya, tapi melainkan kunci menuju sukses. Jadi agar sukses itu adalah kerja keras dalam belajar, sehingga nanti kesuksesan itu akan mengikuti dari kanan. Nah, jadi ini kata-katanya lumayan bagus ya. Jadi untuk mengakhiri materi kita pada siang hari ini, ada waktunya kita berdoa lagi. Kita silakan waktunya itu silakan dulu dengan doa. Teman-teman, sebelum kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, doa dimulai. Berdoa selesai. Audio Jungle.